Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya pada hari ini? Ada sukacita kiranya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena anugerahnya kita boleh beribadah walaupun lewat streaming, tetapi kita percaya Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jesus, yeah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Tuhan, 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 waktumu yang terbaik Tuhan. Biarlah hati kami melekat, biarlah hati kami melekat Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, glory haleluya, glory haleluya. Ora basyana lara basyana, lara basyana lara basyana. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyana lara basyana. Jesus, ora basyana lara basyana. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kuasa-Mu, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, Tuhan. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terkadang kami tidak mengerti waktu Tuhan, sehingga kami melangkah dengan jalan-jalan kami sendiri. Dan ketika kami melangkah dengan jalan-jalan kami sendiri itu Tuhan, terkadang kami harus terjatuh, terseok-seok. Kami harus menangis, kami harus khawatir, kami harus gentar waktu itu. Tetapi Kau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Dengan tangan kuat-Mu itu Kau mengangkat kami, sehingga kami bangkit lagi. Dan kami memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Pagi ini kami rindu dikuatkan. Pagi ini kami rindu diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kami rindu bahwa Roh Kudus memimpin setiap langkah-langkah kami setelah kami menerima Roh Kudus minggu kemarin. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam kami beribadah pada pagi hari ini kami serahkan dalam satu nama yang layak disembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu kekasih Tuhan semuanya. Oke, Bapak Ibu kekasih Tuhan, tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan ini. Dan besok kita, minggu akan datang kita masuk satu minggu yang baru di bulan yang ke-6.
Ada banyak suka duka, kekasih Tuhan. Ada banyak yang tidak kita mengerti, kita pahami, kasih Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat begitu baiknya Tuhan itu sama kita. Dia rela mati, bahkan dia harus dihancurkan, kekasih Tuhan. Tetapi kita melihat sama-sama ternyata maut, ternyata kematian itu gak bisa menguasai Yesus. Karena kenapa, kekasih Tuhan? Dia adalah 100% Allah. Dia bangkit bukan hanya rohnya, tetapi dia bangkit bersama tubuh kemuliaannya. Dia mendatangi setiap murid-murid. Ada lebih dari 500 orang. Ada banyak orang didatangi Yesus waktu itu. Kasih Tuhan tujuannya satu. Dia mau katakan satu kalimat ini. Jangan pernah khawatir. Amin. Tetapi kekasih Tuhan, kalimat yang sama kebalikannya seringkali kita alami. Kita seringkali khawatir, kita seringkali takut. Dengan banyak alasan, kekasih Tuhan. Mungkin alasannya keuangan yang kurang. Mungkin alasannya kesehatan Tuhan gak sembuh-sembuh. Mungkin alasannya, kekasih Tuhan, masalah dalam keluarga. Seringkali membuat kita khawatir. Tetapi kita bersyukur pada hari yang ke-50, hari Pentakosta, Yesus memberikan satu amanat. Satu hal yang luar biasa. Dia membaptis kita dengan apa? Roh Kudus. Ada kuasa. Ada anugerah spesial. Tuhan mengatakan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Tetapi keberanian. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan roh keberanian. Amin, kekasih Tuhan. Makanya waktu itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi ini gak mungkin sembunyi-sembunyi. Kau harus tampil keluar, kau harus muncul dan setiap orang harus melihat engkau. Kau akan mengatakan dengan hidupmu, Kristus itu ada. Dan Kristus memberkati saya. Dan Kristus juga memberkati hidupmu. Amin, kekasih Tuhan. Hari ini kita ini seperti suratan yang terbuka. Nah, kita mengatakan engkau suratan yang terbuka. Setiap orang bisa membaca hidupmu. Tapi biarlah dia membaca, hidup kita selalu berkemenangan. Karena ada Yesus. Dan lebih itu, ada Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Judul khotbah pagi hari ini, saya kasih judul siapa yang memimpin aku. Kata memimpin itu selalu letaknya di depan, di atas, diutamakan. Pertanyaannya, siapa yang memimpin kita selama ini? Saya kasih Tuhan, kita mau belajar di dalam Nats Alkitab, kita buka sama-sama di dalam Galatia 5. Ya. Kita buka sama-sama dalam Galatia 5. Galatia 5, kekasih Tuhan, ayatnya ke-18. Oke. Sudah ketemu, kekasih Tuhan? Ya. Firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi kita akan membacanya bersama-sama. Kau yang ada di rumah, dimanapun kau berada bersama-sama dengan saya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh siapa? Roh, maka kamu tidak hidup di bawah apa? Hukum Taurat. Yang setuju katakan amin dulu, kekasih Tuhan. Di dalam bahasa yang lain, ya, firman Allah yang hidup, saya akan membacakan. Apabila saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak usah lagi memaksakan diri untuk mentaati hukum
Taurat. Yang suka katakan amin. Kalau ada hukum, ada undang-undang, biasanya kita harus maksa supaya taat. Kalau dipaksa itu enak apa enggak? Kasih Tuhan, enggak enak. Tetapi ini beda. Hari ini Tuhan memberikan tawaran seperti ini. Apabila saudara, apabila saya, apabila kamu yang di sana dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak usah lagi memaksakan diri untuk mentaati hukum Taurat. Kenapa? Karena secara otomatis kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan sesuai, engkau akan taat, engkau akan tunduk dengan melakukan semua yang ada di dalam firman Tuhan. Orang ngomong sulit hidup kudus om. Orang ngomong sulit gak gampang om. Orang ngomong sulit jadi orang benar itu. Ini kuncinya. Gak akan pernah sulit kalau yang mimpin hidup kita adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, siapa yang mimpin kita hari ini? Daging kita, kemauan kita, keinginan kita kah? Atau sudah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus, kau akan merasakan tenang, gak kemerungsung. Sebab semuanya akan berjalan secara otomatis. Berkatnya om, otomatis. Sehatnya om, otomatis. Amin. Diterima di sekolah itu om, otomatis. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah dipimpin Roh Kudus? Ya, kalau belum otomatis, secara tidak langsung berarti hidup kita ini sebenarnya masih dipimpin oleh daging. Ya, saya bacakan bahasa Jawanya. Ya, supaya Bapak Ibu yang terbiasa bahasa Jawa bisa untuk mengerti tentang ini. Ananging menawa kowe padha masrahake, menyerahkan, ya masrahake itu, masrahake awakmu supaya dituntun dening Roh, mesti kowe padha ora kawengku ing angger-anggering Toret. Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan, Tuhan aku mau berserah. Ya, I surrender God. Saya mau berserah kepada Tuhan. Yang membuat kita ini takut, yang membuat kita ini sulit, kita ini ibarat orang main layang-layang, Bapak Ibu. Sudah tahu layang-layangannya besar, benangnya itu besar, kita masih maksa megang benang itu, sehingga ketika layangan itu terhempas oleh angin yang keras, kita koyok-koyok ketut. Teratap. Mari, serahkan benangnya itu sama Tuhan. Ben Gusti yang pegang benang itu, kita cukup menikmatinya. Gunarannya ke ora penak om. Tapi sama katakan jajal cekelen Bapak Ibu. Wingku sosok ketut mumbul. Gitu loh Bapak Ibu. Nak wis ketut mumbul mesti enek teratap, kuatir ketut. Bapak Ibu, mari serahkan hidupmu untuk dipimpin Roh Kudus. Ya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, tolong digaris bawah itu. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya Roh Kudus memimpin kita? Ya, sudah Om, saya mau nyerah saja sama Tuhan. Tapi saya pengen tahu caranya kita ini
dipimpin Roh Kudus bagaimana atau cara Roh Kudus mimpin kita itu bagaimana? Orang yang dipimpin oleh Roh itu yang pertama Bapak Ibu selalu tidak masuk akal kita. Kalau sudah ngomong sudah tidak masuk akal kita, biasanya itu yang mimpin Roh. Gak masuk akal Ya, gak masuk akal Kak, pikir. Ya, kalau dinilai, kalau dihitung itu gak masuk akal. Biasanya yang mimpin Roh itu. Kalau masih di dalam hitung-hitungan kita bisa mengendalikan, kita bisa otak-atik, biasanya daging. Biasanya loh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di luar kendali, yang jadi nahkodanya pasti itu Tuhan. Yang mimpin pasti Tuhan. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Iya, yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau lagu berkata bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bapak Ibu, itu bukan cuma nyanyian. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Kalau selama kita dipimpin Roh Kudus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidupmu. Nah, sakarepe dhewe mesti pusing, mesti bingungne wong sakelilingmu. Engko mesti nak wis kepentel, kebentel, nabrak ngiwoneng nang lha aku kok gak dewangi to. Padahal duwisik lho tak ewangi lho. Iki tiba aku soro lho. Nekokne ora, masih aku lho. Gak gelem ngaru-ngarui, peh kebuacet. Sakjane iki menungso apa gajah to? Gitu lah kasih Tuhan. Ya. Kasih Tuhan mesti ngono kuwi. Ya. Itu berarti tandanya masih daging. Ya, makanya Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Bukan your strength, bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan Tuhan. Amin. Makanya ada sesuatu kalimat yang ini jadi andalan saya. You are my strength, Lord. Engkaulah kekuatanku, Tuhan. Di saat orang lain mengintimidasi saya dengan perkataan-perkataan, awas ini, enek, ngene, Tuhan datang dengan kasih tanya. Gak usah takut, aku di belakangmu. Bapak Ibu jelas, mari kita buka sama-sama Bapak Ibu di dalam Matius 10. Ya, di dalam Matius 10. Ya, Matius 10 ayatnya 19. Ya. Mari kita buka sama-sama. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam apa? Kamu. Ya, itu kalau sudah diserahkan sama Tuhan. Ya, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang punya rumah mewah, ada banyak kamar, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ilustrasi ini. Tuhan Yesus diundang masuk dalam rumah itu. Tuhan Yesus, saya mengundang engkau masuk dalam rumah saya. Tuhan Yesus dijamu kasih Tuhan. Baik apa enggak? Baik kasih Tuhan. Kemudian kasih Tuhan, datanglah malam. Kemudian si yang punya rumah mengambil kuncinya. Kemudian mulai dikunci rumah itu. Tuhan tertidur di dalam rumah itu. Suatu ketika di jam yang sangat malam, jam 00 lebih sekian, ada orang yang ngetuk rumah itu. Ya. Dan ketika mau dibuka, belum sampai dibuka semua, pribadi itu, orang itu mendobrak
pintu rumah itu. Rupiah. Si punya rumah kalang kabut, kekasih Tuhan. Ternyata dia seorang perampok. Dia membawa 2 teman, jadi 3 orang waktu itu. Dia coba lari ke kamar, dia dobrak lagi, dia lari. Sampai akhirnya dia sadar, di rumah itu kan ada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus ditanya, Tuhan, kita ini dirampok Tuhan, kok Tuhan tidur, Tuhan diam saja. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus ngomong gini, kan kunci rumahnya kamu yang pegang. Kamu belum menyerahkan rumah ini ke aku. Makanya semua hak atas rumah ini kamu yang punya hak. Kamu yang bertanggung jawab. Karena kuncinya masih milikmu, semuanya masih milikmu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kamu mengundang saya masuk rumahmu hanya sebagai tamu. Di saat yang babak belur karena 3 orang lawan 1, bonyok kepala, bonyok pipi, bonyok matanya, ya, kemudian keluar darah hidungnya mimisen, dia serahkan kunci. Mulai sekarang Tuhan, rumah ini tak serah nenek Tuhan, sak kunci ini. Apa yang terjadi kekasih Tuhan? Tuhan langsung menghadapi 3 orang itu ngomong, hari ini aku perintahkan kau keluar dari rumahku. Apa yang terjadi? 3 rampok itu langsung keluar kasih Tuhan. Karena di belakang Tuhan itu ada bala tentara surga dan Tuhan pakai kemuliaannya. Orang itu gak tahan kasih Tuhan. Waduh, dan aku tak terus nih mati dek kene aku. Matu lari, ampun Pak, ampun. Keluar kasih Tuhan. Dari cerita ini, mari saudara. Kau melihat sesuatu yang mustahil dalam hidupmu. Tapi seringkali kuncinya masih kau pegang. Kendalinya masih kamu. Belum mbok serahne ndek Gusti. Tuhan cuma kamu undang masuk di dalam rumahmu, tetapi hanya sebagai tamu. Dan kebanyakan anak Tuhan seperti itu loh kasih Tuhan. Ayo, siapa yang belum menyerahkan kuncinya? Seluruh haknya kepada Tuhan. Serahkan. Ben gak benjut kabeh kasih Tuhan. Kalau kamu lihat secara roh orang Kristen hari ini, sebenarnya mereka itu benjut kabeh kasih Tuhan. Wajahnya ayu, benyesan kasih Tuhan. Ambune wangi, tapi sakjane rupane bidu-bidu ditonyoni setan kasih Tuhan. Kakean masalah, baduke mengkeret. Haleluya, Tuhan baik. Tapi baru nangis, Tuhan, enggak kuat Tuhan. Bidu-bidu, ambek masalah. Aku iso masuk ya Tuhan, iso masuk buka ya Tuhan. Ya. Kasih Tuhan, kuwi cirine Kristen bidu-bidu kasih Tuhan. Ayo hari ini saya mengajak Bapak Ibu, bagaimana caranya Roh Kudus mimpin kita nih? Biasanya dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Lah wis ngono tanda-tanda ngono kuwi ndang serahno kuncine ndek Tuhan. Tuhan ini kuncimu Tuhan. Tak serahne ndek kamu. Wis percaya mbek Tuhan, amin. Kuwi tanda-tandane wis duduk awakmu harus sih. Kendaline harus Tuhan. Ya. Hari ini mari. Kalau orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, ia mempunyai keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Meskipun kayaknya mustahil. Jadi yang pertama, orang yang dipimpin Roh Kudus itu kasih Tuhan, ketika datang sesuatu yang tidak masuk akal, kok kayak kok gak masuk akal ya. Orang mungkin iso ketrimo iki wis ndang serahno ndek Tuhan kasih Tuhan. Gak serahne ndek Tuhan. Ya dan amin. Yes gitu. Ketrimo. Lho kok iso ngono? Ya mesti wis tak serahne ndek Tuhan gitu. Ngono lho kasih Tuhan ya amin. Gak amin to kasih Tuhan. Amin gitu loh kasih Tuhan. Ojo jadi Kristen bidu-bi. Ya Kristen bundas kabeh kasih Tuhan. Babak blur bahasa Indonesiane bidu-bidu kasih Tuhan. Moncrot kabeh diantemi setan. Ya. Salam. Haleluya. Malaikat kudu guyu loh kasih Tuhan. Kita penyembahan kasih Tuhan. Lah wong wajahe remuk kabeh Tuhan. Delon ki lewat remuk kabeh. Lho nyapa remuk kabeh? Kuncine sik digowo.
Mau kekasih Tuhan jadi Kristen yang wajahnya bersih? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ya itu loh kasih Tuhan harusnya. Ojo kebalikannya. Bukan kemuliaan Raja, tetapi apa? Bidu bundas ka bebabak belur. Bapak Ibu, katakan dalam dirimu, saya mau jadi raja lagi. Amin. Saya enggak mau bidu-bidu. Ayo serahkan ke Tuhan. Nak wis ketoke mustahil, gak mungkin ndang serahno. Ojo mbok pikir dewi, wis bundas mestian kasih Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita? Jalannya kudus dan tidak pernah salah. Kalau Roh Kudus mimpin kita, ya, kasih Tuhan, jalan kita ini pasti kudus. Gak pernah keliru. Ora pernah ngeliru mlebu gange wong liya, ora pernah keliru mlebu omahe wong liya, ora pernah keliru gandeng bojone wong liya. Bahaya kasih Tuhan ya. Biasanya nak keliru-keliru ngono kuwi kasih Tuhan, sing mimpin duduk rohku, tapi rohku kasih Tuhan ya. Ya, ada beberapa kemarin itu saya itu sama beberapa hamba Tuhan naik mobil kasih Tuhan puter-puter. Sok-sok iki pendeta iki ya disenangne Tuhan, dijak rekreasi aku ya manut ya. Waktune rekreasi ya. Kemudian diajak makan. Makan ndak mau saya yang dekat Pak, agak jauh ya wis mangan waduh mbluwak ndek kono lho kasih Tuhan ya. Ya, kasih Tuhan dibosi. Seneng lah pokoknya cerita. Bah nek pendeta iki bundas kabeh. Kok iso bundas kabeh piye? Kene cerai tapi rabi neh. Kemudian akhirnya nginepe yo ndek pastor ya mbek bojone sing nyar. Kasih Tuhan, kuwi jenenge bukan dipimpin Rohku Kudus, kasih Tuhan. Tapi dipimpin daging, hawa nafsu. Mari kita buka 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Ya, saya ulangi lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan apa? Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Orang dikuasai nafsu itu pada waktu apa? Bodoh, goblok kasih Tuhan ya, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua cirinya kasih Tuhan, orang dipimpin dalam roh itu jalannya kudus dan tidak pernah salah. Seringkali Tuhan melatihnya dengan perkara yang kecil. Duwe 10.000. Tukokne lawuh apa dibayarne utang. Itu perkara kecil. Tukokne lawuh apa dibayarne utang. Si malakama loh, bayar utang gak punya lawuh. Tapi masih iso makan. Karena ada makanan. Kemudian ada lagi anak sekolah. Bayar persepuluhan apa tuku paketan tinggi game. Ya. Kasih Tuhan itu juga enggak gampang. Kalau kita sudah terbiasa main game. Biasanya mesti tumbas paketan. Kasih Tuhan, ini latihannya. Kalau latihan sering datang, mesti nak pas wayahe main, mesti pinter. Halo. Tapi nak pas wayahe latihan gak tahu teko, keset ora tahu teko, main turu kasih Tuhan.
Ya, ngiring bal gak iso, nendang bal gak iso, dribble bal gak iso, waya pertandingan beliau ditiup oleh wasit. Tit, 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 kasih Tuhan. Iso cekel bal gak iso opo-opo, akhirnya dadi tim yang kalah. Nah, kita ini seperti itu. Tuhan latih engkau dengan bagian-bagian yang kecil supaya engkau enggak menyimpang, enggak salah jalanmu. Kalau menghadapi keputusan besar nanti caranya dengan hal-hal kecil. Ditumbasne mamah kaos kaki, tapi koncone di sekolah biasanya orang gawe kaos kaki sepatuan tok. Gawe kaos kaki apa gak ya? Gawe kaos kaki apa gak ya? Akhirnya wes gak usah wes. Kasih Tuhan itu keputusan yang kecil loh, kasih Tuhan. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, dia akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Datang gereja apa main dulu? Datang gereja apa melakukan aktivitas yang lain dulu? Itu keputusan kecil. Kalau yang kecil-kecil ini engkau setia, engkau selalu menang. Ketika yang besar datang menimpa hidupmu, engkau gak akan salah jalan. Jalannya, jalan Tuhan itu pasti. Amin. Saudara tahu, paham yang saya katakan ini? Saya kasih Tuhan latih hidupmu. Om Kudus itu sulit. Ya, kalau enggak latihan sulit. Di HP itu engkau bisa bawa film masuk dalam HP-mu. Kalau dulu orang lihat film harus punya VCD, punya DVD baru bisa melihat. Tapi cukup pakai HP. Anak-anak muda bisa melihat film porno, bisa melihat film-film yang enggak benar. Bisa membuat kata-kata konten yang tidak baik. Itu melalui HP. Kasih Tuhan, latihannya ketika itu muncul, mau tanggapi apa enggak? Itu kecil loh, kasih Tuhan. Tapi kalau sudah terlatih, kalau pas wayai pertandingan, saya pastikan engkau pasti menang. Jadi kudus itu sebenarnya enggak sulit kalau sering dilatih. Misal, gak oleh misuan. Tapi orang atau anak yang biasanya dari kecil misah-miso, nanti kasih Tuhan pasti kalau sudah besar gampang misuan. Ya, latah miso. Ya, itu yang kedua. Ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, jalannya kudus dan tidak pernah salah. Yang ketiga, akhirnya pasti kemenangan yang diperoleh. Ya, orang yang dipimpin Roh Kudus, endingnya pasti happy. Ada happy ending, ya. Ada kemenangan di dalam hidupnya, kasih Tuhan. Roma 8 ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi Roma 8 ayat 37 sampai 39 saya akan membacakannya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, coba perhatikan sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, dengar, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Ayo ini dengar kasih Tuhan. Tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 31 kasih Tuhan, sebab itu kasih Tuhan, Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kenapa kok saya balik 31-nya yang terakhir? Ini kata kuncinya. Kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ending-endingnya kekasih Tuhan pasti jadi
menang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya, dia pasti mengalami kemenangan di akhir. Awal-awal kayaknya belum. Kok belum ya? Wes nurut aja, enggak apa-apa. Tapi endingnya kamu nanti akan menang. Amin. Ada satu kisah. Jadi pada waktu itu kasih Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir, dia ini enggak langsung diarahkan Tuhan ke Kanaan. Kenapa kasih Tuhan? Tuhan puter dulu sengaja. Kenapa? Karena Tuhan rindu bangsa Israel ini melihat kemenangan demi kemenangan. Sehingga dia bersyukur, saya tidak akan pernah khawatir karena Tuhan selalu memberikan kemenangan di dalam hidupku. Amin. Hari ini engkau mengalami masalah, hari ini engkau mengalami sakit penyakit, hari ini engkau mengalami sesuatu yang kurang nyaman dalam hidupmu. Percayalah, selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Kasih Tuhan. Jadi kalau orang lain perlu bersusah payah untuk menang, tetapi cukup kita berserah kepada Tuhan. Tuhan enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya percaya kalau sudah saya serahkan sama Tuhan, saya akan memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Pekerjaan, sekolah, serah nondek Tuhan. Tapi nak wis berserah, dia harus belajar sungguh-sungguh. Bekerjanya sungguh-sungguh, itu cara berserah. Ayo, jalannya harus benar. Ya, mari. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini, karena firman ini intinya bagaimana cara siapa yang memimpin aku? Kalau yang memimpin kamu Roh Kudus, yang pertama tadi apa? Selalu tidak kalau ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal di dalam hidup kita, Roh Kudus tampil kasih Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan, jalan kita itu tidak akan pernah salah. Yang terakhir, kita akan memperoleh kemenangan. Kalau orang dipimpin dalam Roh, pasti tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita mau berdoa. Bapak Ibu, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sudah terima Roh Kudus, dan hari ini kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai hari ini yang memimpin kami harus Tuhan, harus Roh Kudus, dan kami percaya kami akan melihat perkara yang dahsyat. Yang kedua, hidup kami tidak akan pernah salah. Yang terakhir, kami akan memperoleh kemenangan. Ada sukacita di dalam hidup kami, anak-anak kami, seluruh keturunan kami. Bapak Ibu, mari letakkan tanganmu di dada engkau yang rindu didoakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siapapun yang meletakkan tangannya di dada kekasih-kekasih Tuhan, mari hari ini, bila kasih setiamu Tuhan menghampiri setiap mereka. Mungkin mereka memerlukan kesembuhan, mungkin mereka memerlukan Tuhan anugerah, Tuhan berkat dari Engkau, berkati hidupnya. Mungkin mereka memerlukan Tuhan ada jamahan Roh Kudus untuk setiap masalah mereka Tuhan, masalah hubungan, masalah apapun, kerinduan mereka Tuhan. Mari hari ini anugerah-Mu terjadi dalam hidup mereka. Angkat kedua tangan-Mu, biarlah kita diberkati seperti Yabes diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Dan memperluas daerahku. Hanya Tuhan, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Mari katakan dengan imanmu, kekasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa. Dengan iman katakan, Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.
Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah di tempat pekerjaanmu. Biarlah apapun yang kau lakukan, Tuhan selalu membuat engkau berhasil. Hari ini terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pengurapan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah hari ini juga Tuhan memberkati tetangga kanan kiri kami yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, yang dalam masalah diberkati oleh Tuhan hidupnya. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Immanuel. Ibadah kita sudah selesai, tetap semangat. Bapak Ibu, saya mengingatkan jemaat Immanuel, Gereja Pentakosta Immanuel, untuk tanggal 2 nanti, mulai tanggal 2 kekasih Tuhan, hari Jumat. Besok minggu depan hari Jumat ada jerum. Jadi nanti akan dibagi di Kediri Timur dan Kediri Barat, kasih Tuhan. Nah itu nanti saya konfirmasi di WA Group, tetapi tetap percaya kekasih Tuhan, biarlah pertemuan kita membawa berkat bagi kita. Masih memakai protokol kesehatan, jangan sampai gak pakai masker, gak pakai hand sanitizer, dibawa semuanya, gak boleh meremehkan tentang COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, haleluya.